Beastmaster, bab 31 sampai dengan 35. Bab 31. 10 hasil imbang berturut-turut yang tidak terlalu curang. Cuci tangan, muka, dan cuci tangan, batuk. Singkatnya, perilaku takhayul metafisik ada, dan ada kenyamanan psikologis. Ilustrasi halaman Fairy Butterfly memiliki opsi untuk mengekstrak keterampilan. Setelah mengkliknya, masalah baru muncul di depan Qiao Bai. Undian tunggal, perusahaan. Qiao Bai terdiam selama 3 detik. Entah kenapa, dia hanya bisa membaca kata menipu dalam huruf besar di halaman sederhana ini. Meski bukan sedikit uang di sakunya yang tertipu, tetapi juga sangat sulit untuk mengumpulkan kesadaran masyarakat. Qiao Bai bahkan ingin mematikan skillnya dan berpura-pura bahwa dia tidak pernah membuka antarmuka ini sama sekali hari ini. Makan sarapan dan pergi bekerja dengan gembira. Dia tidak tahu trik apa yang bisa dia gunakan untuk menipu orang. Pada akhirnya, Qiao Bai tetap tidak melakukannya. Menjulurkan kepalamu adalah pedang, dan menarik kembali kepalamu juga merupakan pedang. Keterampilan ditampilkan di sini. Aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya sepanjang waktu. Kemudian hadapi kesulitan secara langsung. Mari kita lihat fitur-fitur baru yang menarik yang dapat mengembangkan keterampilan bawaannya. Setelah ragu-ragu selama kurang dari 1 detik di antara 2 pilihan, Qiao Bai dengan tegas memilih 10 berturut-turut. Jika Anda pria sejati, Anda akan dikalahkan 10 kali berturut-turut. Pejantan, berikan 10 peluang berturut-turut. Kemudian, Qiao Bai menyaksikan hasil 10 kali seri berturut-turut yang muncul dengan hati yang tenang. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal, alat peraga ungu, semanggi berdaun 4 yang beruntung. Selamat tinggal, alat peraga putih, buku, panduan perawatan Huan Niao, gagak emas berkaki 3. Qiao Bai merasa seperti seekor anjing dipukuli, dan dia dicambuk 10 kali berturut-turut. 10 hasil imbang berturut-turut, tidak punya keahlian apapun. Tidak satu pun. Jika panel di depannya tidak dapat dilihat atau disentuh, Qiao Bai akan mengambil bangku tersebut dan menghancurkannya. Bagaimana dengan keterampilan? Keluarkan keahliannya. Anda tidak bisa memberinya jaminan kecil, bukan? Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Qiao Bai akhirnya berhasil menghindari pendarahan otak di pagi hari. Tenang, bukankah ini menarik? 2 hal lagi, wajah tersenyum. Setelah berulang kali menghipnotis dirinya sendiri, Qiao Bai akhirnya tenang, dengan senyuman di wajahnya yang tidak berbeda dari biasanya. Tapi setelah Xiao Wu melihat senyuman mematikan di wajah Qiao Bai, dia diam-diam, menjauh sedikit dari Qiao Bai. Xiao Wu, hari ini ia ingin menjadi burung dewasa yang peka terhadap jarak. Qiao Bai melihat gerakan kecil Xiao Wu. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan, dengan cepat dan lembut meraih Xiao Wu dan meletakkannya di bahunya. Bukankah Xiao Wu paling suka berpelukan denganku? Aku akan sedih jika lari sejauh ini. Xiao Wu, yang berdiri di bahu Qiao Bai, kaku dan rambut tipis di kepalanya berayun dari sisi ke sisi. Xiao Wu, jangan berani bergerak jika kamu tidak tergerak. Pada saat yang sama, mata Xiao Wu tampak sedikit bersalah, dan ekspresi Qiao Bai membuat hati nuraninya tidak tenang, dan dia mulai merenungkan apakah dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang berlebihan pada tuan binatang itu. Xiao Wu mulai berpikir. Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk berkata, Xiao Wu sangat manis. Dia tidak tahan lagi menjadi anak kecil di CPU. Melihat senyum tulus di wajah Qiao Bai, Xiao Wu memiringkan kepalanya, melebarkan sayap lembutnya, dan memberi isyarat pelukan ke arah Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum dan menempatkan Xiao Wu di tulang selangkanya, yang merupakan tempat tinggal favorit Xiao Wu. Ketika dia bertingkah genit, 1 orang dan 1 burung sedang dalam suasana hati yang cerah. Kali ini, Qiao Bai sangat tenang dan memperkenalkan item yang digambar secara detail. Semanggi berdaun 4 yang beruntung penyangga ungu, setelah membawanya ke tubuh Anda akan mendapatkan buff keberuntungan untuk jangka waktu tertentu. Efek memberikannya kepada orang lain akan berkurang setengahnya.
Buku Alat Peraga Putih. Setelah membaca, Anda dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang burung Cina gagak emas berkaki 3 dan membudidayakan serta melatih hewan peliharaan dengan lebih baik. Sampai jumpa. Setelah total 10 buy, Anda bisa mendapatkan peluang menggambar umum keterampilan dijamin 30 kali seri. Ekspresi Qiao Bai rumit, mulai dari suka hingga duka. 1 detik dia memarahi keterampilan yang tidak tahu malu, tapi detik berikutnya Qiao Bai merasa dia masih bisa menerimanya. Berdasarkan urutan 10 tembakan ini, Qiao Bai secara kasar menentukan apa yang bisa diambil dari kumpulan kartu. Yang pertama adalah keterampilan hewan peliharaan yang ditentukan, yang dijamin akan diambil dengan 30 poin. Total 10 buy dapat ditukar dengan kesempatan membuka semua keterampilan hewan peliharaan. Qiao Bai melihat sekilas kecepatan pertumbuhan kesadaran publik peri kupu-kupu. Dia langsung tidak keberatan dan ingin menabung lebih banyak. Fairy Butterfly tidak memiliki keterampilan yang cocok untuk Xiao Wu sebanyak yang dia bayangkan. Dia tidak keberatan menggambar beberapa keterampilan 10 tautan lagi untuk menambah kumpulan keterampilan untuk Ratu Firefox nanti. Kemudian ada berbagai macam alat peraga yang bisa digambar. 4 level, putih, biru, ungu dan emas. Dia menggambar benda ungu itu 10 kali berturut-turut. Dia menunduk dan menatap Xiao Wu. Binatang peliharaan, Huan Yao. Variasi, tingkat menengah dan rendah. Level, tingkat kedua lanjutan. Keterampilan, mata elang, hati penjaga, pek. Rute evolusi, gagak emas berkaki 3 dipilih. Tidak semua item evolusi dikumpulkan. Hangat, aku menyukainya. Saya masih ingin memposting beberapa stiker. Qiao Bai tertawa, Xiao Wu sangat manis dan pikirannya sederhana. Dia mengklik gagak emas berkaki 3 lagi. Kesukaan 149/100. Pemahaman diam-diam 131/100. Ruang kontrol binatang laut spiritual pengendali binatang 1+4. Mandi di bawah sinar matahari total 17 hari. Mandi di bawah sinar bulan total 17 hari. Kekuatan mental Xiao Wu 1/4. Keterampilan atribut api 0. Keterampilan atribut khusus 2. Esensi api tidak tercapai. Nilai numerik konkret ditempatkan di depan Qiao Bai, menunjukkan hasil Qiao Bai dalam lebih dari setengah bulan. Nilai kesukaan dan pemahaman diam-diam sedikit mengejutkan Qiao Bai. Bukankah tingkat kesukaannya kurang dari setengah? Qiao Bai memandangi burung kecil yang seperti telur rebus di telapak tangannya, yang bulat dan gemuk serta sepertinya tidak memiliki tulang. Dengan kedekatan seperti itu, tingkat kesukaannya hanya 49. Sebaliknya, nilai pemahaman diam-diam adalah 31, yang jauh lebih tinggi dari imajinasi Qiao Bai yang 10 atau 20. Bagaimanapun, satu-satunya saat Qiao Bai dan Xiao Wu benar-benar bekerja sama dalam pelatihan adalah dengan Little Firefox. Kemudian Qiao Bai memikirkan fakta bahwa Qiyue dan rubah api kecil memiliki skor kesukaan 68. Berdasarkan fakta bahwa satu orang dan satu rubah telah bersama selama lebih dari setengah tahun, skor kesukaan ini tampaknya agak rendah. Hal ini membuat Qiao Bai penasaran. Apa dasar untuk menilai tingkat kesukaan? Mungkinkah memvisualisasikan nilai kesukaan tanpa mengandalkan keterampilan bawaan? Saya tidak punya petunjuk saat ini, jadi tulislah terlebih dahulu dan temukan solusinya di masa mendatang. Kemudian dua nilai yang lebih diperhatikan oleh Qiao Bai adalah laut spiritual dan ruang kendali binatang buas dan kekuatan spiritual Xiao Wu. Yang satu adalah 1+4 dan yang lainnya adalah 1/4. Qiao Bai berpikir dapat dipahami bahwa ruang kendali mental binatang lautnya saat ini sedang menembus batas kemampuan untuk mengontrak binatang peliharaan kedua. Sebaliknya, dibandingkan dengan kekuatan mental Xiao Wu, hanya dapat dikatakan bahwa itu hampir tidak ada dapat dijangkau. Standar untuk membangkitkan ruang spiritual binatang laut. Kamu harus menambahkan meditasi ke dalam latihan harianmu. Qiao Bai membelai rambut kusam Xiao Wu dan menambahkan tugas baru pada tugas latihan Xiao Wu yang sudah sulit. Xiao Wu, OVO.
Lain kali bermeditasi sambil berjemur di bawah sinar matahari. Jangan lewatkan keduanya. Waktu istirahat yang digunakan untuk pemulihan setelah latihan juga bisa diubah menjadi meditasi, dan efeknya akan sama baiknya. Mata gelap Xiao Wu melebar. Bulu yang menempel di tubuh juga ikut meledak. Apakah kamu berbicara tentang Sen? Xiao Wu menatap Qiao Bai dengan mata basah dan lembab, seolah-olah dia sedang bertingkah genit. Qiao Bai acuh tak acuh dan keras hati, hal-hal lain bisa didiskusikan, tapi bukan pelatihan. Ucapkan kata-kata paling kejam dengan nada paling lembut. Xiao Wu melirik ke arah Qiao Bai, perlahan membalikkan punggungnya, dan mengarahkan ekornya ke arah Qiao Bai. Xiao Wu, tidak ada perasaan lagi, perasaan itu telah memudar, biarkan saja. Qiao Bai terhibur dengan bahasa tubuh Xiao Wu yang jelas dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu ingin makan? Qiao Bai mengocok sarapan Xiao Wu, dan cacing lumpur merah serta campuran buah-buahan segar di dalam tas mengeluarkan suara berdentang. Xiao Wu, yang baru saja berpura-pura serius, tidak bisa berpura-pura lagi ketika mendengar suara ini. Dia berbalik dan menatap Qiao Bai dengan mata hitam cerahnya. Makan, harus makan. Tidak peduli betapa marahnya Anda tidak bisa berhenti makan. Jika tidak, di mana Anda bisa menemukan kekuatan untuk terus marah? Xiao Wu menyelesaikan sarapannya dengan gerakan-gerakan lucu, dan dengan kegemaran Qiao Bai, dia kenyang seperti yang diharapkan. Xiao Wu merosot di tangan Qiao Bai dan terus mengepakkan tangan Qiao Bai dengan sayapnya. Uleni, cepat gosok perutku. Marah. Tidak ingat, jelas tidak terjadi apa-apa di pagi hari. Qiao Bai tersenyum. Bab 32. Terjebak di tempat tak terduga. Masuk, berangkat kerja, dan memulai hari baru sebagai pekerja. Saat dia duduk, Qiao Bai masih memikirkan pertanyaan lain. Kesukaan dan pemahaman diam-diam dapat ditingkatkan, kekuatan spiritual dapat dikembangkan, keterampilan atribut khusus dan keterampilan atribut api semuanya tersedia. Apa yang harus saya lakukan dengan sisa api esensi terakhir? Api halus dapat dipahami sebagai api sejati yang dikembangkan oleh makhluk luar biasa yang memiliki atribut api setelah menguasai keterampilan dengan baik. Dari 100 makhluk luar biasa yang memiliki atribut api, tidak satu pun yang mungkin memiliki esensi api. Lihatlah Xiao Wu lagi. Atribut burung Cina sendiri merupakan atribut khusus. Burung gagak emas berkaki 3 berbunyi seperti atribut api, atau bisa juga atribut api plus atribut khusus. Mahir dalam keterampilan api tanpa memiliki atribut api, tetapi juga menguasai esensi api. Qiao Bai tersenyum. Keterampilan bakatnya pasti tidak sengaja membuatnya malu. Qiao Bai tersenyum, Qiao Bai meletakkan masalahnya, dan Qiao Bai memilih untuk menyelesaikan bagian yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Hal yang paling berharga dalam menjadi orang baik adalah tidak mempermalukan diri sendiri. Mungkin setelah Xiao Wu menguasai keterampilan atribut api, dia dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan atribut apinya akan meningkat. Pesat, beberapa hari kerja berikutnya berlalu dengan sangat cepat. Pelatihan dasar Xiao Wu bahkan lebih sulit, menyita sebagian besar waktu Xiao Wu, dan peningkatannya sangat signifikan. Level Xiao Wu juga berada di ambang terobosan lanjutan tingkat kedua, dan telah dihilangkan dari kekuatan mentalnya. Masih belum ada perubahan pada tingkat kesukaan, tertahan di angka 49, seolah tertahan di titik balik. Qiao Bai tidak memaksakannya. Dia dan Xiao Wu telah bersama kurang dari sebulan. Dia perlu memberi Xiao Wu waktu dan membiarkan Xiao Wu mengambil waktu. Jam alarm khusus berbunyi pada hari Sabtu, dan Qiao Bai tidak menyia-nyiakan waktu. Dia membawa Xiao Wu ke kota dengan mobil dan datang ke aliansi pengendalian binatang kota NY. Meja depan yang familiar, sikap berbeda. Wanita muda di meja depan, yang pernah bertemu Qiao Bai sebelumnya, membuka matanya lebar-lebar saat melihat Qiao Bai. Halo, apakah ini Tuan Qiao Bai, kan? Wanita muda di meja depan terhuyung ke depan dan menunjukkan senyuman tertutup kepada Qiao Bai. Qiao Bai memiliki tanda tanya di wajahnya. Judul ini,
Ya, panggil saja saya Qiao Bai. Ini adalah kartu identitas Beastmaster awal saya. Wanita muda di meja depan mengambil kartu identitas dan dengan cepat mengoperasikan mesin beberapa kali. Setelah memastikan bahwa identitas Qiao Bai benar, dia keluar dari meja depan dan berjalan ke arah Qiao Bai, menyerahkan kembali kartu identitas tersebut kepada dia dengan kedua tangannya. Silakan ikuti saya, Presiden Huang sudah ada di kantor. Wanita di meja depan berkata sambil tersenyum. Qiao Bai mengangguk dan mengikuti. Setelah beberapa saat, wanita muda di meja depan kembali ke meja depan sendirian. Hah, itu membuatku takut setengah mati. Wanita di meja depan, yang tegang sepanjang pagi, akhirnya menghela napas lega dan duduk di kursi dengan lega. Seorang kolega memandangnya dengan lucu, apa yang menakutkan. Qiao Bai terlihat sangat lembut. Anda hanya penakut. Rekan lain berkata setuju. Wanita di meja depan memutar matanya ke arah dua rekannya yang hanya bermulut tajam, lalu mengapa kamu tidak mengambil tanggung jawab untuk menerimanya? Mereka mendorongku keluar begitu dia datang. Kedua rekannya segera tutup mulut. Dibandingkan dengan para Beastmaster, mereka hanyalah orang-orang biasa. Siapa yang tahu apakah para Beastmaster, yang berwatak lembut terakhir kali, akan mengalami perubahan besar dalam sikapnya setelah ketenaran dan status mereka meningkat pesat. Wanita di meja depan terkekeh, memahami lebih dalam tentang rekan plastiknya. Sisi lain, wanita muda di meja depan membantu Qiao Bai membuka pintu kantor pimpinan Huang, lalu mundur, dan Qiao Bai masuk sendirian. Huang Zhou, yang sedang duduk di belakang mejanya dan memproses dokumen dengan ekspresi serius, langsung tersenyum seperti bunga mekar di wajahnya ketika dia melihat Qiao Bai. Kamu benar-benar tepat waktu, tepat jam 9 seperti yang dijanjikan. Huang Zhou mengulurkan tangannya dan melangkah ke arah Qiao Bai. Sebelum Qiao Bai sempat bereaksi, Huang Zhou memegang tangannya erat-erat. Qiao Bai tersenyum, Presiden Huang. Kamu terlalu sopan, panggil saja aku Paman Huang. Huang Zhou melepaskan tangannya, menepuk bahu Qiao Bai dengan ekspresi lega, dan membawa Qiao Bai ke dalam. Aku melihat kamu masih kecil terakhir kali. Saat kita bertemu, sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka Anda bisa benar-benar membantu Shinran. Qiao Bai mengangguk sedikit ketika Huang Zhou mengatakan sesuatu, dan mencocokkan kata-katanya dengan tepat. Kamu boleh mendengarkannya, tapi jangan terlalu percaya. Sebagai Presiden Aliansi Pengendalian Binatang Kota NY, Huang Zhou tidak bisa ramah kepada seseorang tanpa alasan. Selain itu, Qiao Bai tidak melupakan sikap Presiden Huang saat dia bertemu dengannya terakhir kali. Sopan, murah senyum, dan terukur, sikapnya saat menawarkan bantuan, membuka pintu belakang, juga sedikit merendahkan. Bukan karena Qiao Bai tidak menyadarinya, hanya saja tidak perlu mengkhawatirkannya. Dunia orang dewasa, itu benar sekali dan munafik. Nilai pribadi menentukan sikap orang lain terhadap Anda. Tapi sekarang, Qiao Bai melirik ke arah Presiden Huang yang tersenyum lebar dan merawatnya seolah-olah dia adalah juniornya sendiri. Dia ingin tahu tentang nilai apa yang didapat pihak lain darinya. Qiao Bai memikirkannya dan tidak dapat memahaminya. Qiao Bai meletakkannya untuk saat ini. Selama keterampilan bawaannya tidak ditemukan, tidak ada hal lain yang penting. Setelah beberapa salam yang mengungkapkan keprihatinan dan kepedulian terhadap Qiao Bai, Huang Zhou akhirnya mengambil dokumen dari mejanya dan menyerahkannya kepada Qiao Bai. Huang Zhou berbicara dengan singkat dan langsung pada intinya, lihat, ini adalah subsidi khusus yang saya ajukan untuk Anda. Coba lihat, cetak salinan KTP nanti, isi formulir berikut dan tanda tangani, dan Anda dapat menerima subsidi mulai bulan ini. Terima kasih, Paman Huang. Qiao Bai dengan cepat membuka dokumen itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Huang Zhou, bukankah jumlah ini terlalu tinggi? Saya menerima pesan dari Huang Zhou di ponsel saya sebelumnya. Ketika saya mendengar bahwa jumlahnya 20.000 sebulan,
Qiao Bai hanya merasa bahwa bis kontrol Lions sangat murah hati. Daya beli sebesar 20.000 yuan memang tidak seberapa bagi seorang bismaster yang ingin memelihara hewan peliharaannya, namun sebagai subsidi, jumlahnya memang cukup banyak. Karena subsidi untuk seorang siswa bisa sangat besar, bis kontrol Lions pasti sangat kaya. Baru setelah dia melihat dokumen spesifik hari ini, Qiao Bai menemukan bahwa subsidi 20.000 yuan adalah tingkat tertinggi dari semua subsidi, dan persyaratan untuk mendapatkannya cukup ketat. Tidak tinggi, tidak tinggi. Menurut saya kontribusi Anda kurang dari itu. Anda menemukan evolusi cacing madu dan memberikan poin-poin penting untuk verifikasi. Semuanya adalah penghargaan dan kontribusi besar. Huang Su melambaikan tangannya setelah mendengar ini, ya. Bukannya kamu belum cukup umur atau kamu bermasalah dengan status pelajarmu, aku ingin langsung mengajukan tunjangan khusus untuk penelitian evolusi hewan peliharaan. Subsidi ini sangat berbeda dengan subsidi yang diterima Qiao Bai. Subsidi Master Binatang khusus adalah subsidi ramah bagi master binatang yang telah berkontribusi tetapi memiliki kondisi pribadi yang buruk. Ada 8 tingkat jumlah yang berkisar antara 1.000 hingga 20.000, dengan 20.000 sebagai yang tertinggi. Tunjangan khusus untuk penelitian evolusi hewan peliharaan adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada peneliti staf atau non-staf berusia 20 dan di bawah 40 tahun yang berspesialisasi dalam bidang terkait evolusi hewan peliharaan. Harga awal minimum adalah 100.000 per bulan. Disayangkan, ini juga orang pertama yang ditemui Huang Su selama bertahun-tahun sejak diperkenalkannya tunjangan khusus untuk penelitian evolusi hewan peliharaan, yang telah memberikan kontribusi dan prestasi besar, tetapi dibatasi oleh ambang batas dasar usia dan memalukan untuk bertanya. Huang Su ingin membuka pintu belakang lain untuk Qiao Bai, tetapi karena persyaratan pelaporan dan peninjauan, hal itu benar-benar tidak dapat dilakukan. Qiao Bai sendiri tercengang saat mengetahui hal ini. Sekilas, 20.000 terdengar banyak, namun perbedaan antara 100.000 dan 20.000 agak besar. Untungnya, Qiao Bai dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Dia tidak ingin mendapat imbalan tambahan dari evolusi serangga madu. Entah itu 100.000 dari langit atau 20.000 dari langit, perbedaannya perbedaannya masih cukup besar. Qiao Bai mengisi informasi pribadinya di formulir satu persatu, menandatangani namanya di bagian akhir, dan menyerahkannya kepada Presiden Huang setelah memastikan kebenarannya. Paman Huang akan membantu saya melamar setelah saya diterima di perguruan tinggi. Huang Su tertawa, oke. Selama Anda diterima di jurusan yang sesuai di universitas provinsi ini, saya tidak akan pernah melupakannya. Huang Zhou berdiri dan hendak membawa Qiao Bai untuk mencetak kartu identitasnya ketika ponselnya berdering. Tangan menunjuk ke Qiao Bai, Huang Su berdiri agak jauh dan menjawab telepon. Lakukan seperti yang saya katakan sebelumnya, tambang tidak akan dibuka sampai saya menemukan seseorang untuk mengonfirmasi. Bab 33, Tanah Terlarang dan Tambang Baru, Geologi dan Mineral. Mendengar kata kuncinya, Qiao Bai tanpa sadar menajamkan telinganya. Suara Huang Zhou berangsur-angsur menjadi lebih rendah dan dia tidak mendengar apa-apa lagi. Qiao Bai mau tidak mau memikirkan kata yang terdengar sangat familiar ini. Dunia dengan makhluk luar biasa ini memiliki luas lebih dari 2 kali lipat luas bumi. Kecuali 70% lautan, luas daratannya juga bertambah dalam jumlah yang tidak diketahui. Manusia telah membangun kota dan peradaban di tempat-tempat yang dapat dijelajahi sepenuhnya dan relatif aman, namun lahan yang mereka tempati pada akhirnya terbatas. Setiap negara dan kota memiliki tempat terlarang yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Makhluk luar biasa liar yang kuat atau lemah, berbagai tumbuhan, biji, dan lebih banyak bahaya dan pemangsa yang lemah dapat dilihat di mana-mana. Makhluk gaib yang nakal menempati hutan belantara dan menjadi raja, saling bertarung, penuh darah dan kekerasan. Ini juga penuh dengan peluang dan sumber daya. Selama Anda adalah master binatang, tidak peduli level Anda akan membutuhkan tempat terlarang.
Di sekitar tanah terlarang, orang biasa dan Bismaster telah mendirikan kawasan bisnis khusus, tim eksplorasi, pasar pertukaran, DEL. Jadi meski lahan terlarang penuh bahaya, namun tetap menjadi rantai industri kedua di setiap kota. Karena kota Jingyang adalah ibu kotanya, maka kota NY yang termasuk dalam provinsi yang sama dengan kota Jingyang dapat berkembang begitu pesat, tidak kalah dengan kota Jingyang yang memiliki universitas-universitas ternama, dengan mengandalkan fakta bahwa tempat tabu tersebut berada dalam yurisdiksinya. Kota NY di dalam. Meskipun hanya 35% dari lahan terlarang di kota NY yang telah dieksplorasi dan dikembangkan, beberapa sumber daya yang telah dikembangkan antara lain api yang disukai oleh binatang dengan atribut api, dapat memurnikan api, dan sangat diperlukan untuk evolusi binatang tertentu. Akibatnya, tidak ada kekurangan master binatang yang datang dan pergi. Pendapatan tahunannya juga cukup besar. Tambang tangan juga merupakan sumber daya khusus. Nama lengkapnya adalah urat mineral bawah tanah, yang terbagi menjadi biji hidup dan biji mati. Biji hidup mengacu pada urat yang dapat ditambang dan dapat menggali biji dengan sifat tertentu, biji mati mengacu pada urat yang tidak dapat ditambang dan memiliki sejumlah besar energi dengan sifat tertentu yang mengalir di bawah tanah. Jika biji tersebut dapat ditemukan di tanah terlarang, baik dalam keadaan hidup atau mati, maka biji tersebut akan dicari oleh para master binatang yang tak terhitung jumlahnya. Biji hidup dapat memperoleh sumber daya tetap dalam jumlah besar. Meskipun energi yang terkandung dalam biji dengan atribut tertentu tidak melimpah dan murni seperti energi yang terkandung dalam batu energi dengan atribut yang sama, efektivitasnya tidak begitu baik jumlah yang besar. Murah, ambil alih, mencoret, itulah maksudnya. Alasan mengapa tidak ada biji yang tidak dapat ditambang dari tambang mati adalah karena energinya tidak cukup kuat untuk dikondensasi menjadi suatu entitas. Namun, pelatihan dan latihan dengan hewan peliharaan dengan atribut yang sesuai juga dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan jika Anda beruntung, Anda juga dapat menggali tumbuhan dengan atribut tertentu di dalam area tambang. Dalam hal nilai ramuan herbal dengan kualitas khusus tersebut, beberapa biji mati lebih populer daripada biji hidup. Qiao Bai mendengar apa yang dimaksud Huangzu. Ini adalah tempat terlarang di kota NY. Sebuah tambang baru telah ditemukan. Sekitar setengah jam kemudian, Huangzu menutup telepon dan berjalan menuju Qiao Bai dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Saya meminta Anda untuk menunggu di dekat sini. Tidak mungkin kami tidak bisa menahan diri untuk menghadapinya. Paman Huang adalah presiden aliansi pengendali binatang kota NY, jadi sibuk adalah hal yang normal. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa berpikir, hari ini, karena urusanku, aku menyia-nyiakan waktumu, Paman Huang. Melihat bahwa Qiao Bai benar-benar tidak memiliki dendam, Huangzu merasa lebih baik terhadap Qiao Bai. Awalnya, dia baik kepada Qiao Bai karena evolusi cacing madu. Selain itu, rasa terima kasih Zhou Xinran yang kuat kepada Qiao Bai membuat Huangzu melihat potensi nilai Qiao Bai dan bersedia menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menangani Qiao Bai di Qiao Bai. Kemajuan dan kemunduran Qiao Bai yang terukur, sikapnya yang tidak tergesa-gesa dan rendah hati membuat Huangzu semakin puas dengan Qiao Bai. Memikirkan kembali usia dan kontribusi Qiao Bai, Huangzu menjadi semakin yakin bahwa Qiao Bai sama sekali bukan makhluk di dalam kolam pilihan yang sangat tepat. Huangzu membawa Qiao Bai ke ruang peralatan pencetakan di sebelahnya sambil mengobrol dengan Qiao Bai. Karena kedua belah pihak berniat mempertahankan hubungan mereka, kedua orang tersebut, yang usianya sangat berbeda, mengobrol dan berinteraksi satu sama lain. Melihat panasnya yang hampir sama, Qiao Bai bertanya dengan senyum lembut dan sedikit rasa ingin tahu, Paman Huang, Anda baru saja menelepon saya. Saat itu, saya mendengar Anda berkata, milik saya, apakah tambang baru ditemukan di daerah terlarang di kota NY? Qiao Bai berhenti dan melihat ekspresi Huangzu. Melihat bahwa dia tidak marah, dia melanjutkan, bisakah Anda memberitahu saya ini? Saya kebetulan mendengarnya dan sedikit penasaran.
Huangzu memang sudah tidak bernyawa. Itu adalah panggilan yang dia jawab di depan Qiao Bai. Wajar jika Qiao Bai secara tidak sengaja mendengar beberapa kata. Ditambah lagi, godaan dari tambang, orang dewasa di ujung telepon tidak dapat menahannya. Dia tidak terlalu kasar untuk bertanya pada Qiao Bai. Ya, milikku. Huangzu berkata perlahan, baru seminggu yang lalu, kami menemukan tambang yang mengandung energi api dalam jumlah besar di tanah terlarang di kota Ny. Ini tidak diragukan lagi merupakan sumber daya yang sangat besar bagi kota Ny dan para ahli hewan. Qiao Bai sangat setuju dengan kata-kata ini. Tambang memang memiliki daya tarik yang sangat menarik bagi para master binatang. Dia tidak bisa tidak bertanya, hidup milikku atau milikku yang mati. Belum bisa dipastikan. Menurut deteksi awal, energi yang terkandung di dalam tambang tersebut sangat melimpah, tetapi apakah biji tersebut dapat ditambang memerlukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Huangzu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tidak ada pintu masuk yang terbuka untuk itu untuk saat ini. Inilah alasannya, tingkat bahayanya belum diketahui dan perlu ditentukan oleh tim eksplorasi. Qiao Bai mengangguk, dapat dimengerti. Menemukan tambang merupakan hal yang menggembirakan, namun kondisi spesifik dan faktor risiko tambang tersebut masih memerlukan waktu untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi, ini milikku yang disebabkan oleh api. Sulit bagi Qiao Bai untuk tidak tergerak setelah mendengarnya. Terutama dengan asumsi bahwa tambang ini adalah tambang mati, bagi Qiao Bai, ini seperti cahaya yang bersinar di kegelapan. Api esensinya yang kusut, beberapa ramuan khusus di tambang mati dengan atribut api, dapat membantu binatang dengan atribut api meningkatkan kendali mereka terhadap api. Beberapa binatang dengan nilai inspirasi yang relatif tinggi bahkan dapat secara langsung mengendalikan api esensi. Memikirkan keberadaan gagak emas berkaki 3 setelah Xiao Wu berevolusi, tingkat inspirasinya pasti tidak akan terlalu rendah. Ini tidak seperti Qiao Bai yang belum mempertimbangkan untuk mencoba peruntungannya menemukan tambang mati dengan atribut api sebelumnya. Namun, 3 ranjau mati dengan atribut api yang ada di negara tersebut telah ada selama lebih dari 50 tahun setelah pengembangan. Para master binatang dengan atribut api yang datang dan pergi telah mengikis tanah tersebut. Dia ingin masuk dan mencari tanaman herbal yang bermanfaat. Saya khawatir tingkat kemenangannya lebih tinggi dari ini jika Anda tidak membeli tiket lotre. Tetapi sekarang Ny City telah menemukan tambang baru yang belum dikembangkan atau dieksplorasi, dan masih bersifat api. Tanyakan saja pada Qiao Bai, bagaimana bisa kamu tidak tergerak? Ini tidak seperti dia berhenti merokok di kehidupan sebelumnya. Meskipun ini bukan tambang mati, tapi tambang hidup. Qiao Bai memikirkan rubah api kecil Qiyue. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk rubah api kecil. Meskipun energi atribut api yang menembus udara setelah pemadatan dalam biji hidup tidak sebanyak energi atribut api pada biji mati, energi tersebut lebih cocok untuk melatih binatang dengan atribut api daripada dalam situasi biasa rubah tinggal di lingkungan tambang selama 10,5 hari. Kamu seharusnya bisa berevolusi segera setelah kamu keluar. Memikirkan hal ini, Qiao Bai mengambil keputusan. Dia melihat ke arah Huangzu yang sudah mencetak kartu identitasnya untuknya dan berkata, Paman Huang, lihat, jika kamu mencari seseorang untuk pergi ke tambang untuk menjelajah, bisakah kamu menambahkanku? Mendengar ini, Huangzu terkejut. Satu-satunya yang tersisa di ruangan itu hanyalah printer, yang mengeluarkan bunyi klik-klik. Jelas, Huangzu tidak menyangka bahwa Qiao Bai akan membuat lamaran berbahaya seperti itu. Tambang bukanlah tempat yang menyenangkan, dan hewan peliharaanmu bukanlah atribut api, kan? Huangzu tidak menolak atau setuju. Mendengar ini, Qiao Bai berharap, asalkan ada alasan yang bisa meyakinkan Huangzu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan Qiao Bai dengan cepat memikirkan penjelasan yang sejalan dengan minat dan identitas Huangzu. Dia tersenyum kecil. Ini karena Qiyue dan Lin Weiwei tidak hadir, jika tidak, mereka akan langsung mengenalinya. Senyuman ini adalah senyuman ini.
Qiao Bai menggunakan senyuman ini untuk membodohi mereka. Sekarang, Qiao Bai akan memulai tipuan penipuan baru. Presiden Huang, Qiao Bai kembali ke gelar resminya. Apakah Anda tertarik mendengar saya berbicara tentang penelitian terbaru saya? Bab 34, Perintah Militer. Tanda tanya muncul di kepala Huang Zu. Riset, penelitian apa yang dapat dilakukan Qiao Bai? Namun memikirkan tentang bantuan penting yang diberikan Qiao Bai selama evolusi kumbang madu, Huang Zu menjadi sedikit lebih tertarik. Katakan saja, saya akan mendengarkan. Seperti ini, setelah menemukan evolusi serangga madu, saya memiliki beberapa pemikiran pribadi tentang evolusi hewan peliharaan, dan dengan bantuan teman-teman saya mulai mencoba mempelajari rute baru untuk evolusi hewan peliharaan. Qiao Bai memberitahu Huang Zu segera setelah dia muncul. Guntur besar dilepaskan. Wajah Huang Zu menjadi lebih bingung. Tidak, apa yang dikatakan Qiao Bai? Dia, seorang siswa, seseorang yang tidak memiliki pemahaman rinci tentang evolusi hewan peliharaan, telah belajar dan berlatih sendiri, dan apakah dia menemukan sesuatu? Jika bukan Qiao Bai yang berbicara, Huang Zu pasti sudah mengusir orang-orang itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Jika Anda ingin meneliti jalur evolusi baru hewan peliharaan, Anda dapat melakukannya dengan membaca 2 buku. Apakah menurut Anda jutaan dana penelitian yang dikucurkan ke lembaga penelitian setiap tahun hanyalah lelucon? Qiao Bai, kamu. Kesan baik Huang Zu terhadap Qiao Bai anjlok, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Qiao Bai tidak memperhatikan, Presiden Huang, saya tidak bercanda. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya punya penemuan baru. Saya beritahu Anda untuk tidak memberitahu siapapun. Huang Zhou memutar matanya dan memberi isyarat agar Qiao Bai melanjutkan. Dia ingin mendengar penemuan baru apa yang dapat dibuat oleh Qiao Bai, yang begitu misterius. Kesukaan, kata Qiao Bai dengan serius. Kebaikan. Huang Zhou sedikit mengernyit dan ekspresinya sedikit berubah. Kesukaan. Apa hubungannya ini dengan evolusi hewan peliharaan? Qiao Bai menggunakan trik yang dia gunakan untuk menipu Qi Yue, Lin Vivi dan Zhou Xinran sebelumnya, dan meningkatkannya, membuat kata-katanya lebih sempurna dan terdengar cukup mengesankan. Petik 2 titik. Itu saja. Menurutku kemampuan serangga madu untuk berevolusi menjadi kupu-kupu peri berkaitan erat dengan kesukaan antara master binatang dan binatang peliharaan. Atas dasar ini, aku ingin mencoba makhluk luar biasa lainnya. Mungkinkah Anda juga bisa berevolusi dengan cara ini? Kata-kata Qiao Bai membuat Huang Zu berpikir keras. Sebagai Presiden NYB Staming Alliance, meskipun Huang Zu bukanlah seorang profesional dalam evolusi hewan peliharaan, hubungannya dengan berbagai profesor dan master binatang lainnya telah memaparkannya pada banyak hal terkait. Pada pandangan pertama, dugaan Qiao Bai tidak memiliki banyak kekurangan, dan bahkan memberinya banyak kejutan. Jika orang yang mengusulkan kesukaan adalah Zhou Xinran, atau profesor lain yang mengambil jurusan evolusi hewan peliharaan, Huang Zu akan mempercayainya dan mengalokasikan sumber daya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ubah menjadi Qiao Bai. Huang Zu berpikir beberapa menit lagi, apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi bagaimana Anda membuktikannya? Dia tetap bertanya dengan ragu. Mustahil. Qiao Bai tidak memiliki cukup hasil kertas dan hasil praktis untuk dipamerkan. Evolusi serangga madu juga merupakan suatu kebetulan. Huang Zu benar-benar tidak dapat menganggapnya sebagai dukungan atas kepercayaan Qiao Bai dalam hal alokasi sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Qiao Bai dapat memahami pikiran Huang Zu, dan yang dia inginkan bukanlah sumber daya dari Beast Control Alliance. Rubah api kecil Qi Yue adalah subjek terbaru dari eksperimen kesukaan. Qiao Bai tidak menyembunyikan apapun dari Huang Zhou. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, rubah api kecil akan mampu memenuhi semua persyaratan evolusi paling lama dalam sebulan, dan dia masih harus memberitahu Huang Zhou saat itu. Untuk mencegah Huang Zu berpikir bahwa ini adalah keberuntungan lagi,
Qiao Bai juga perlu mulai mengumpulkan reputasinya di dunia akademis. Merupakan pilihan yang baik untuk memberitahu Huangzu terlebih dahulu. Qiao Bai memandang Huangzu dengan mata yang tulus, "Saya ingin pergi bersama Anda. Menjelajahi mineral kali ini. Saya hanya ingin melihat apakah mineral dengan atribut api dapat mendorong evolusi rubah api kecil, atau apakah ada yang cocok untuk itu." Firefox kecil. Herbal Firefox membuat kebutuhan Xiao Wu akan biji mati sama sekali tidak terlihat dan memindahkannya ke Xiao Firefox. Kesempatan untuk masuk untuk deteksi, izin untuk masuk untuk bercocok tanam nanti, dan mungkin beberapa tanaman obat yang lebih berharga, tidak ada yang lain. Kebaikan. 2 item pertama tidak terlalu sulit, tapi yang terakhir adalah ramuan berharga. Menurut aturan tanah terlarang, Beastmaster perlu membayar deposit untuk memasuki tanah terlarang. Jumlahnya bervariasi tergantung area yang akan mereka tuju dan waktu yang mereka perlukan untuk tinggal. Dikonfirmasi sebelumnya, tim ekspedisi yang ditempatkan di tanah terlarang mereka akan masuk untuk mencari master binatang itu. Terlepas dari apakah mereka dapat menemukan master binatang itu pada akhirnya, uang jaminan akan digunakan sebagai hadiah atas pengiriman mereka. Jika Beastmaster benar-benar dalam bahaya dan diselamatkan oleh tim ekspedisi, Beastmaster harus membayar remunerasi tambahan. Betapapun pentingnya uang, itu tidak sepenting kehidupan, dan para Beastmaster tidak akan pelit dengan uang ini. Jika berhasil dalam waktu yang ditentukan, deposit akan menjadi milik aliansi, tetapi secara umum, Beastmaster tidak akan kehilangan uang, karena Beastmaster dapat mengambil 2 sumber daya bermutu tinggi yang ditemukan di area tersebut, atau sumber daya tertentu, berat sumber daya tingkat rendah dan menengah dalam batas. Jumlah kelebihannya dapat dibeli dengan harga 50% dari harga pasar sumber daya, dan juga dapat diambil. Ini cukup menguntungkan, apapun yang terjadi. Ada banyak tumbuhan dan biji berharga, yang harganya bisa mencapai jutaan atau puluhan juta di pasaran. Ambillah dengan setengah harga pasar. Meskipun Anda tidak menggunakannya sendiri, Anda masih dapat menghasilkan banyak uang dengan menjualnya kembali. Tentu, semakin tinggi level sumber daya di dekat mereka, semakin besar kemungkinan terdapat makhluk luar biasa yang sangat berbahaya yang mengintai mereka secara tidak sengaja jika mereka tidak cukup kuat. Peluang datang dengan risiko, dan hal ini wajar. Apa yang diinginkan Qiao Bai, Huangzu juga ingin mendapatkannya, atau bahkan memikirkannya dengan lebih jelas. Apakah itu kesempatan untuk melakukan eksplorasi bersama, atau budidaya selanjutnya, atau bahkan tumbuhan berharga? Ini semua berada dalam lingkup kebijaksanaan Huangzu. Selain itu, investasi ini, dibandingkan dengan sumber daya yang diterima oleh profesor dari profesi hewan lainnya setiap tahun, bagaikan setetes air dalam ember dan tidak layak untuk disebutkan. Huangzu merenung sejenak, "Saya hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana Anda mengukur kesukaan yang Anda sebutkan?" Qiao Bai berseru, "Dia layak menjadi Presiden NY Beast Control Alliance." Dia tepat sasaran dan langsung ke pokok permasalahan. Baiklah. Qiao Bai menemukan bahwa potensi manusia tidak terbatas. Anda selalu dapat menemukan ide jika Anda berusaha keras, itu hanya sebuah ide. Ketika master binatang dan hewan peliharaan akur, emosi khusus akan muncul ketika mereka bertemu, emosi sangat berfluktuasi. Fluktuasi mental, dapatkah fluktuasi ini ditangkap dan diukur dengan instrumen? Saya pikir ini mungkin cara untuk menunjukkan niat baik antara hewan peliharaan dan tuan binatang. Hanya saja standar numerik kuantitatif masih perlu dipertimbangkan dan dipelajari dengan cermat. Itu adalah Qiao Bai yang berbicara omong kosong. Dia juga memberikan penjelasan seperti itu karena inspirasi yang tiba-tiba. Masuk akal, tapi tidak banyak. Mengukur kesukaan yang sulit dipahami bukanlah tugas yang mudah. Huangzu juga mendengar bagian yang tidak masuk akal dari Qiao Bai. "Kamu benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali dariku, apa yang baru saja kamu pikirkan, kan?" Qiao Bai tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. "Hai,
Disepakati bahwa kami akan melihatnya tetapi tidak memberitahukannya. Siapa yang menyuruhmu untuk melihatnya tetapi tidak menceritakannya? Huang Zhou memutar matanya pada Qiao Bai. Namun, Huang Zhou masih tertawa terbahak-bahak, dan ekspresinya tidak seserius sebelumnya. Awalnya, saya benar-benar mengira Anda berbicara omong kosong, tetapi setelah mendengarnya, saya merasa ide Anda bukannya tidak mungkin, tetapi saya tidak melakukannya, tidak cukup baik, percayalah padamu. Saat ini, Huang Zhou tidak memiliki perlindungan. Qiao Bai mengangguk, ya, saya mengerti. Saling percaya adalah sebuah proses. Sebelumnya, kita tidak memiliki benih kepercayaan, jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan bunga kepercayaan? Tetapi saya harap Anda memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri. Saya harus mengatakan bahwa omong kosong Qiao Bai kemudian membuat Huang Zhou lebih mempercayai apa yang dia katakan di awal. Huang Zhou mengatupkan bibirnya dan berpikir selama 2 detik sebelum berkata, saya menyetujui permintaan Anda, tetapi Anda juga harus memberi saya perintah militer. Buktikan padaku bahwa evolusi makhluk luar biasa terkait dengan kesukaanmu. Tidak masalah jika ini bukan jalur evolusi baru, tapi pasti ada hasilnya. Tidak apa-apa jika rubah api kecil akhirnya berevolusi menjadi rubah api. Lagi pula, meskipun jalur evolusi Firefox telah ditemukan, tidak semua Firefox kecil dapat berevolusi menjadi Firefox. Selama Qiao Bai dapat membuktikan bahwa kesukaan terkait dengan evolusi, Huang Zhou akan puas. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, tunggu saja dan bekerjalah agar Beast Control Alliance melunasi hutangmu. Jangan meremehkanku. Qiao Bai mengangkat sudut mulutnya dengan percaya diri pada senyumannya. Aku pasti akan membuatmu takut, Paman Huang, pada akhirnya. Bab 35. Konvergensi. Saya akan menunggu dan melihat. Huang Zhou tersenyum. Tidak mengatakan dia mempercayainya atau mengatakan dia tidak mempercayainya. Anda berhasil memverifikasinya. Berbicara, Huang Zhou mengedipkan mata pada Qiao Bai. Dia tidak mengetahui topik biologi luar biasa spesifik yang dipelajari oleh para profesor di bidang evolusi hewan peliharaan di provinsi lain, namun dia masih memiliki pemahaman umum tentang topik beberapa profesor di NY City. Sun Guoping, Gu Hongyu dan istrinya sedang mempelajari jalur evolusi baru dari rubah api kecil dan anjing api merah. Konon akan segera ada hasil baru. Jika mereka tahu bahwa Qiao Bai sedang mencoba mengembangkan Little Firefox, sulit untuk mengatakan bagaimana mereka akan memandang tindakan Qiao Bai. Kata-kata Huang Zhou membuat Qiao Bai merasa nyaman. Setelah berbasa-basi dengan orang-orang Huang Zhou dan setuju untuk pergi ke tanah terlarang untuk memeriksa tambang bersama besok, Qiao Bai keluar dari Beast Control Alliance. Saat dia melihat matahari di luar, sebuah batu besar di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Meskipun prosesnya sedikit bergelombang, Qiao Bai tahu bahwa kali ini dia membuat taruhan yang tepat dan berhasil mendapatkan kepercayaan awal Huang Zhou. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memastikan penggunaan tambang ini dan mendesak Qi Yue untuk terus memacu rubah api kecil itu. Xiao Wu juga berdiri di bahu Qiao Bai dengan semangat tinggi, dengan sepasang mata gelap yang tampak bersinar. Begitu Xiao Wu, yang telah berada di ruang kendali binatang selama beberapa jam, keluar, dia dengan bersemangat melompat-lompat di bahu Qiao Bai. Pertanyaannya adalah, Qiao Bai bolak-balik tadi malam dan tidak bisa tidur. Dia bangun di tengah malam dan melihat pengakuan publik yang cukup untuk membuat 10 putaran. Qiao Bai terdiam, dan Qiao Bai bahkan tidak bisa tidur. Dibandingkan dengan master binatang lainnya, Qiao Bai sangat berhati-hati karena Xiao Wu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang master binatang di lautan spiritualnya, dan Xiao Wu akan keluar sendiri jika dia tidak bahagia. Fakta bahwa Xiao Wu bisa tinggal di ruang pengendali binatang selama hampir 2 jam hari ini semuanya diperoleh dari kerja keras Qiao Bai tadi malam. Investasi pada hewan peliharaan adalah cara lain untuk berinvestasi di masa depan. Malam gelap tanpa cahaya bulan ini adalah bukti sampingan dari keberuntungannya yang luar biasa. Qiao Bai hanya bisa menghibur dirinya sendiri,
berpikir bahwa dia sedang mempersiapkan skill Firefox Queen nanti, dan dia pasti bisa menggunakan skill itu dalam 10 ronde berikutnya berturut-turut. Setelah menyantap sarapan yang lebih berat dari biasanya, Qiao Bai mengenakan ransel yang telah dia kemasi sebelumnya, membuka aplikasi pemanggil taksi di ponselnya, dan bersiap untuk pergi ke luar tanah terlarang untuk menemui tim ekspedisi yang diatur oleh Huang Zhu. Qiao Bai pertama kali melepaskan Xiao Wu. Bahkan jika aku akhirnya menutup mataku, tiba-tiba aku akan membukanya. Aku dengan marah memarahi diriku sendiri, mengapa aku tidak bisa memikirkan tentang 10 batang rokok berturut-turut di tengah malam. Hal ini terutama berlaku untuk Xiao Wu. Qiao Bai. Sial, kekosongan hati nurani yang tidak ada bergerak-gerak. Xiao Wu berinisiatif menggosok jari-jari Qiao Bai yang terulur, dan menatap Qiao Bai tanpa berkedip dengan matanya yang bulat dan seperti manik-manik. Meskipun ruang kendali binatang dapat menampung binatang peliharaan untuk beristirahat di dalam, sebagian besar binatang peliharaan tidak suka tinggal di ruang kendali binatang kecuali untuk waktu istirahat yang diperlukan. Qiao Bai bangun pagi-pagi keesokan harinya, dengan lingkaran samar biru kehitaman di bawah matanya. Tapi sebelum itu, Xiao Wu, pangkat asteris. Qiao Bai menghibur dirinya sendiri bahwa ini bukanlah memanjakan diri tanpa dasar, tetapi bahwa keluarganya memiliki sumber pendapatan baru, dan Xiao Wu tidak bisa lagi hidup hemat bersamanya. Hasil dari 10 ronde berturut-turut kali ini adalah 9 bayi dan sebuah penyangga berwarna putih, ensiklopedia pengobatan herbal tingkat lanjut. Oke, jangan bertingkah seolah kamu akhirnya keluar untuk pamer. Qiao Bai mengulurkan tangannya dengan cara yang lucu dan mendorong tubuh bulat Xiao Wu. Bagi mereka yang tidak tahu, kamu mungkin mengira aku telah melecehkanmu. Bolehkah aku membelikanmu makanan ringan? Qiao Bai, yang tidak bisa menahan tatapan mata lucu Xiao Wu, mengibarkan bendera putih. Kamu boleh ikut denganku, tetapi kamu tidak boleh bersikap santai. Qiao Bai menoleh ke arah Xiao Wu dan membuat perjanjian dengan Xiao Wu sebelumnya. Xiao Wu mengangkat kepalanya, rambut kusam di kepalanya bergerak-gerak, dan menatap Qiao Bai dengan marah. Seolah berkata, kamu masih tidak percaya padaku. Qiao Bai, saya sungguh tidak begitu lega. Aku percaya padamu, percaya padamu. Qiao Bai tersenyum dan mengangguk tak berdaya, aku tidak percaya Xiao Wu kita, siapa lagi yang bisa kita percayai? Xiao Wu menarik tatapan tajamnya dari Qiao Bai dengan puas. Qiao Bai berangkat lebih awal dan menunggu beberapa saat sebelum mobil dapat mengambil pesanan. Namun, Qiao Bai tiba di pinggiran tanah terlarang lebih dari 40 menit lebih awal dari waktu yang disepakati kemarin. Kemudian Qiao Bai sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya di depannya. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui dari internet, SMS, dan perkataan orang lain, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seperti tembok besar, tembok kota yang terbuat dari bahan biru kehitaman yang tidak diketahui tebal dan kuat serta berangin sejauh ribuan meter. Titik awal dan titik akhir tidak dapat dilihat. Di tembok kota, samar-samar Anda dapat melihat seorang master binatang berpatroli dengan badak raksasa lapis baja. Qiao Bai mengetahui dari buku bahwa tembok kota ini dibangun untuk menahan makhluk luar biasa liar dan liar yang menyerbu ke kota untuk mendatangkan malapetaka dan pembunuhan. Para master binatang yang ditempatkan di tembok kota semuanya adalah master binatang resmi tingkat 5 atau lebih, bayarannya sangat besar dan pekerjaannya cukup berat. Setiap kali ditemukan makhluk luar biasa menyerang dan menghancurkan bagian tertentu tembok kota, mereka harus dibersihkan sesegera mungkin. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan konfrontasi, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menghentikannya guna memberi waktu bagi master binatang yang lebih kuat untuk datang menyelamatkan. Dalam periode khusus tertentu, tembok kota juga dapat berperan dalam menahan gelombang buas. Namun, gelombang buas terakhir terjadi lebih dari 500 tahun yang lalu dari 10 makhluk luar biasa. Serangan terhadap tembok kota. Di bagian dalam tembok kota, terdapat kios-kios sederhana dengan berbagai ukuran.
Qiao Bai meliriknya dan memastikan tidak terlalu sibuk. Aroma makanan, rasa jamu yang pahit dan asam, bau darah. Segala macam rasa saling terkait, dan ketika tertiup angin, mereka membentuk nafas yang istimewa, liar dan vital yang membuat darah orang mendidih dan ingin kembali ke keinginan dan dorongan aslinya. Ini juga pertama kalinya Xiao Wu melihat pemandangan seperti itu. Bulu yang awalnya jinak meledak dengan hebat, terstimulasi oleh bau darah dan energi yang belum sepenuhnya hilang dari makhluk luar biasa yang diburu, dipotong-potong dan dibawa kembali ke tembok kota. Mereka tampak seperti raksasa di bahu Qiao Bai bola hitam bulat. Banyak orang menatap penasaran ke arah Qiao Bai. Qiao Bai berjalan ke gerbang tembok kota tanpa menyipitkan mata dan melihat sekilas orang di foto yang diberikan Huang Zhou padanya. Seorang pria paruh baya yang lebih tua, tetapi tidak seperti Huang Zhou yang duduk di kantor sepanjang tahun, dia memiliki sosok yang proporsional. Baju besi yang melingkari lengannya menguraikan otot-otot ramping dan kuat di bawahnya. Berdiri di sampingnya seekor elang besar yang tingginya kira-kira sama dengannya. Ia memiliki bulu berwarna biru yang setajam senjata, mata tajam sebesar lonceng tembaga, dan paruh berwarna hitam yang sekilas mematikan. Halo. Ketika Qiao Bai melihat ke pihak lain juga melihat ke arahnya. Saya Qiao Bai. Tolong bawa saya bersamamu hari ini. Mendengar hal tersebut, pria paruh baya He Jinzu langsung teringat percakapannya dengan Huang Zhou kemarin. Kabar ditemukannya ranjau di tanah terlarang kurang lebih sudah diterima oleh tim eksplorasi yang telah berada di tanah terlarang sepanjang tahun. Mereka pun menunggu konfirmasi dan pengumuman resmi pesan dari Beast Control Alliance. Saya dipercaya oleh Chang Huangzu untuk masuk dan memeriksa kondisi spesifik tambang. Memiliki uang dan mendapatkan informasi langsung, He Jinsu pasti tidak bisa menolak tawaran sebanyak itu. Di luar dugaan, setelah membahas semua persyaratan dan persiapan penjelajahan tambang, Huangzu menambahkan persyaratan tambahan, meminta tim eksplorasinya membawa 1 orang lagi. Tidak perlu perawatan ekstra khusus, cukup bawa orang masuk dan keluar lagi. He Jinsu ingin menolak pada saat itu. Misi eksplorasi dan misi pengawalan adalah hal yang sangat berbeda. Apakah Ketua Huang ingin membiarkan mereka melakukan 2 pekerjaan demi 1 sen? Saya akan menambahkan lebih banyak uang. 3 kata Huang Zhou dengan ringan memecah apa yang He Jinzu tidak sempat ucapkan. Kalau mau melacurkan mereka secara gratis, tidak bisa, tambahkan uang. Semuanya mudah untuk diucapkan. Tidak peduli siapa pihak lainnya. Mungkin hanya Ketua Huang yang tidak cukup mempercayai mereka dan ingin mencari seseorang untuk mengawasi mereka. Bawa saja leluhur sebagai persembahan. Tetapi setelah melihat bahwa Qiao Bai masih terlalu muda dan tidak bisa menjadi profesor, ahli atau informan pada pandangan pertama, He Jinzu tidak bisa tidak meragukan tebakannya. Tidak, Ketua Huang akan belajar banyak dengan memasukkan putranya ke dalamnya.